lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di tempat ini kami nyatakan hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang dipermuliakan. Kami berkumpul bukan karena manusia, kami berkumpul karena nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemuliaan. Kami percaya kami yang datang hari ini tidak sama waktu kami nanti pulang. Kami pulang pasti bawa berkat, kami pulang pasti bawa jawaban doa, kami pulang pasti bawa kebenaran dari surga. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan, bagi juga hambamu bersama dengan seluruh tim di tempat ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kami menolak, mematakan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh intimidasi, kelemahan tubuh. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, Glo Tamres di tempat ini dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang boleh mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang melayani. Bisa lebih hebat dong tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Glo Tamres, Shalom Glo Tamres. Masih belum semuanya? Shalom Glo Tamres. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba saya mau absen dulu, yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, kasih salam kiri kanan saudara. Katakan bulan ini kita diberkati dahsyat, bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Haleluya, izinkan saya menyampaikan bahwa mulai dari nanti tanggal 10 saudara, tanggal 9 ada ibadah kenaikan. Dan tanggal 10 sampai dengan 10 hari ke depan ada ibadah penyambutan Pentakosta. 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus saudara. Dari tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei di tempat ini. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah 10 hari menanti Allah mencurahkan rohnya yang kudus untuk membara dalam hidup kita. Yang mau datang 10 hari ini bisa angkat tangan saudara yang mau datang. Mana angkat tangan ini saudara? Coba yang mau datang bisa angkat tangan saudara. Oh haleluya, bilang kiri kanan saudara, sampai jumpa nanti tanggal 10 Mei, bilang saudara. Puji Tuhan. Yuk sudah bangkit berdiri, terima berkat dari Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam sebuah serial khotbah The Great Reversal, sebuah pemutar balikan terambil dari Injil Matius 5 tentang khotbah sabda bahagia Yesus di bukit. Kita masuk kepada minggu atau bagian keempat. Saya mau absen dulu, yang selama 3 minggu belakangan ini diberkati oleh serial khotbah ini bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, sekali lagi dong kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya beri judul bagian keempat ini adalah Hungering and Thirsting for God, lapar dan haus akan Tuhan. Injil Matius 5 ayatnya yang ke-6. Yang sudah di sana dan siap diberkati, sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca Glo Tamres 3, 2, 1, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan. Untuk mengerti ayat ini kita perlu melihat apa terminologi kebenaran menurut Alkitab. Karena kebenaran bagi surga berbeda dengan kebenaran bagi dunia. Karena dunia menyangkut paham benar itu mayoritas. Benar itu tergantung siapa yang punya uang. Benar itu adalah tergantung pesanan siapa. Tapi kalau benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Yang ngerti dan setuju bilang amin. Tapi kalau benar di mata Tuhan pasti benar di mata dunia. Yang setuju bilang amin. Oleh karena itu, apa makna kebenaran? Dalam bahasa Yunani, kata kebenaran dalam Matius 5 ayat yang ke-16 menggunakan kata diakosune, yang artinya justice, keadilan, yang artinya righteousness, kebenaran, yang artinya adalah kebenaran ilahi, yang artinya adalah kondisi yang berkenan kepada Allah, yang artinya adalah hidup yang murni, atau kebenaran di pikiran,
perasaan, dan tindakan. Makanya ketika orang mengejar kebenaran di mata Allah, makanya ketika kita mengejar berkenan di hadapan Allah, satu-satunya yang perlu kita kejar perkenanan di muka bumi ini hanya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Karena kalau Tuhan berkenan sama saudara, maka Alkitab katakan bahkan musuhmu sekalipun Tuhan damaikan dengan saudara. Tapi kalau Tuhan gak berkenan sama saudara, repot hidup kita. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama saudara, saudara gak perlu takut. Kalau Tuhan suka, sayang sama saudara, kalau Tuhan setuju sama saudara, siapapun musuh saudara, saudara lebih hebat dari yang saudara hadapi. Saudara lebih dahsyat dari musuh-musuh saudara. Amin. Makanya mari kita akan belajar saudara. Matius 5 ayat yang ke-16 versi BIMK mengatakan demikian tentang ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. Glotamres 3, 2, ya Allah akan apa? Allah akan memuaskan mereka. Kita tahu bahwa maksud dari kebenaran adalah sebuah kerinduan untuk berkenan di hadapan Allah. Sebuah kerinduan sama seperti seorang anak yang pengen bapaknya melihat dia bahwa dia berusaha yang terbaik. Bukan berarti kita melakukan dengan kemampuan kita, no. Tapi kita rindu di mata Allah kita berkenan di hadapannya. Saya mau tanya sama jemaat Glotamres, saudara beruntung gak punya Tuhan? Coba yang ngerasa beruntung banget, yang ngerasa untung banget punya Yesus bisa angkat tangan. Sekarang pertanyaan saya balik, Tuhan untung gak punya kita? Diam kan? Tuhan untung gak punya kita? Kalau saudara ngerasa untung punya Yesus, pertanyaannya Tuhan untung gak punya kita? Saya berdoa, setiap kita Tuhan juga beruntung. Tuhan untung, Tuhan bangga punya kepunyaan, punya pengikut seperti saudara dan saya di tempat ini. Coba yang percaya Tuhan akan suka bangga sama kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Mari kita belajar makna dari haus dan lapar. Makna dari haus dan lapar. Yesus memakai terminologi secara fisik, makanan, minuman, lapar dan haus. Pernahkah saudara di suatu hari, entah siang, sore, malam, saudara bangun dan lapar, buka kulkas, tergantung minggu berapa. Kalau minggu pertama pasti kulkasnya penuh. Tapi kalau minggu terakhir pasti dibuka kosong. Kadang-kadang hepeng. Pernahkah saudara malam-malam buka kulkas dan saudara mau makan karena lapar banget, bahkan gak bisa tidur. Saudara buka dan biasanya kita memilih lihat makanan. Ada makanan yang sehat buat kita, tapi ada makanan yang gak sehat buat kita. Biasanya yang sehat itu gak enak, yang gak sehat itu enak. Saudara, saya tengah malam bangun buka kulkas. Kalau makan yang sehat ada buah-buahan di bawah. Tapi saya ingat Adam dan Hawa jatuh karena buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Saya lihat di sebelah kanan ada bakso, ada telur, ada babi panggang, ada Indomie. Kayak saya taruh bakso, taruh telur, taruh Indomie, masak, makan. Habis makan jangan lupa dicuci. Supaya jejak kejahatan gak ada. Udah selesai dicuci, sampahnya jangan buang di rumah. Buang 1 kilometer dari rumah. Buang, tidur malam-malam karena tenang, semua kejahatan sudah dibuang. Pagi-pagi bangun, istri saya bilang telur kurang 1 nih. Mie juga kurang 1. Kita lapar dan haus. Yesus memakai terminologi tentang lapar dan haus. Makanya Daud bilang demikian, Mazmur 42, ayatnya yang kedua dan ketiga, it's getting better. Pay attention, saudara pulang pasti akan diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Seperti demikianlah apa? Jiwaku apa? Kepada Allah yang hidup bilakah aku? Daud menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang sangat merindukan air. Ini yang dimaksud dengan haus dan lapar. Dalam hidup orang percaya setiap kali dunia dalam hidup kita ada 2 kerajaan yang ingin mengambil perhatian kita, yang ingin mengambil hidup kita, yang ingin mengambil semua yang kita punya. Namanya kerajaan dari dunia dan kerajaan dari Allah. Setiap hari iblis menyodorkan menu sama saudara, daftar menu, dan isinya menarik. Isi daftar menunya kekayaan, kekuasaan, otoritas, ketertarikan
menarikan seksual. Sehingga setiap orang yang gak kenal Tuhan pasti pilih menu itu. Sedangkan menu yang disodorkan kerajaan surga cuma satu menunya, Yesus. Kelihatannya gak menarik. Tapi memang selalu bagi mereka yang gak haus dan lapar akan Tuhan, lebih menarik dunia daripada Tuhan. Lebih menarik dunia daripada Tuhan. Lebih menarik hari Minggu jalan-jalan daripada ke Tamres. Lebih menarik gak usah ke gereja tapi ke puncak. Tapi saudara yang berkumpul malam ini karena saudara tahu Tuhan yang lebih penting dalam hidup ini. Amin. Maka firman Allah yang demikian 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Terjemahan lain bilang kepada mereka yang lapar akan Tuhan. Setiap hari Allah duduk di tatanya yang kudus, memperhatikan saudara dan saya. Dia gak terpesona sama kependetaanmu, dia gak peduli sama kekayaanmu, dia gak peduli sama pendidikanmu. Dia yang lihat adakah engkau setiap hari lapar dan haus akan dia, mencari kekuatannya. Kalau setiap hari engkau lapar dan haus akan dia, mencari kekuatannya, maka janji firman Allah, dia akan mencurahkan kekuatannya sama saudara. Yang percaya dan setuju boleh bilang amin. Besok pagi Senin, saudara masuk ke kantor, sebelum keluar dari rumah, Allah lihat dari surga. Adakah orang ini meminta kekuatan daripadaku? Adakah orang ini rindu aku mencurahkan kekuatannya? Haus dan lapar, itu yang dimaksud oleh Alkitab. Yesus ingin saudara memilih orang kalau lapar dan haus rela bayar mahal. Orang kalau pengen rela bayar mahal. Sebagai contoh, ini intermezzo. Ini mie goreng yang dijual di Amerika. Harga mie gorengnya isi 30 pieces $51. Satu mie goreng dijual di Amerika kurang lebih 30.000. Satu Indomie mie goreng. Saya mau tanya, kalau ini dijual di Jakarta, tokonya ditimpukin batu apa enggak? Kenapa orang di Amerika rela bayar mahal? Ini ada orang gak sih? Kenapa orang di Amerika rela bayar mahal? Karena langka, karena mereka kangen makan Indomie. Yang ngerti bilang amin dulu. Mereka rela bayar apa? Mahal. Saya kalau pergi tur ke Israel paling males. Kenapa? Karena gak enak makanannya. Di Timur Tengah gak enak. Saya pernah pergi liburan ke Jepang, saudara, samping Tambun. Pergi ke Jepang, saya udah bilang sama mama saya, mama gak usah bawa apa-apa. Di Jepang makanan ini semua enak. Mama saya iya. Mendarat di Jepang, saudara, tiba-tiba ada anjing kecil deketin koper kami. Dicium-cium koper kami, saya udah giniin. Shh, shh, shh. Saya bilang orang Batak ini. Saya bilang anjing orang Batak ini. Ternyata anjing di Jepang gak ngerti orang Batak. Kalau di Jakarta mungkin langsung lari dia. Kain. Langsung customnya datang bilang begini. Pak, Bapak bawa makanan enggak? Saya bilang saya enggak bawa. Ini koper siapa? Ini koper mama saya sudah mulai merasa ada yang aneh ini. Dan kami dibawa ke custom, langsung dibuka itu koper, seret. Gimana bunyinya? Kopernya dibuka, langsung mulai ikan teri. Ikan teri belum dicabein, cabenya, rendang, bumbunya, beras, dan yang paling ultimate, rice cooker. Di sini kalau ada inang, pasti ngerti maksud saya. Diambil semua sama orang Jepang, dibawa, diambil. Saya kira udah aman. Sampai di Airbnb, mama saya bilang buka koper kedua. Masih ada di situ ternyata. Saudara diem-diem gak pernah liburan ya? Paling jauh ke Alfamart ya? Orang tuh kalau lapar, rela bayar mahal. Betul apa tidak? Contoh berikutnya lagi. Ini gambar gelang dari Balenciaga. Nih. Dijual udah diskon 15 juta. Tapi sold out, orang mau beli. Saya mau tanya jemaat Glo Tamres, mau beli gak? Masih waras kau. 15 juta gini doang. Tampilkan gambar pembandingnya.
LPG melon kan? 15 juta, 50 ribu. Kenapa orang beli ini? Karena mereka haus. Haus apa? Pengakuan. Gambar berikutnya lagi, Balenciaga. Lakban. Ini lakban nih. 51 juta. Saudara bawa 51 juta ke toko bangunan, udah bisa bangun kos-kosan. Sama tukang-tukangnya bisa saudara bayar. Kenapa orang rela beli barang lakban kayak gini mahal-mahal? Karena pengen dianggap, diakui. Kenapa banyak anak perempuan pakai baju adiknya yang bolong di mana-mana? Karena mereka haus akan apa? Perhatian. Dunia ini sedang haus dan lapar. Makanya ketika Yesus bilang berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman. Mereka akan apa? Dipuaskan. Saya mau tanya dulu. Kalau saya jual gelas aqua ini sama saudara 1 juta, mau beli nggak? Ini pendeta loh. Saya udah doain loh. Kalau minum ini, saudara bisa bertambah muda 20 tahun. Kalau saya jual aqua ini 20 juta, mau beli nggak? Kalau saya jual 100 juta, mau beli nggak? Mau beli nggak? Oke, sekarang saya ubah, harganya tetap sama, tapi saya ubah keadaan saudara. Saudara nggak saya tawarkan ini ketika di Tamres. Saudara saya tawarkan ini ketika saudara berada di padang gurun, udah berhari-hari, nggak ada air, sudah sangat haus, and by the way uang di rekeningmu 100 miliar. Cepat-cepat bilang amin. Zimbabwe. Kalau saudara lagi haus di padang gurun, saya kasih ini, nih air nih, harganya 100 juta, mau beli nggak? Mau beli nggak? Karena urusannya nyawa. Karena urusannya have no choice. Ini yang dimaksud oleh Yesus ketika dia bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman. Maksudnya seperti ini. Betapa kita sangat mengingini dia lebih dari segalanya. Betapa kita nggak bisa hidup tanpanya. Betapa kita rela uang bagi kita nggak ada artinya. Semua bagi kita nggak ada artinya. Kita lebih memilih air kehidupan ini. Maka ayo nggak apa-apa. Bapak yang tepuk tangan duluan masuk surga Pak. Nanti malam ya Pak. Tidur bangun-bangun. Kata Petrus, so sampai ngana. Welcome to the surga. Ya. Makanya Paulus bilang begini, apa yang kuanggap dulu keuntungan, sekarang kuanggap sebagai apa? Ini orang Kristen bukan sih? Kuanggap sebagai sebuah apa? Kerugian. Sampah. Mari kita akan belajar pada malam hari ini saudara. What to do when you desire something else more than God. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lebih menginginkan segala sesuatu daripada Tuhan. Mari let's be honest. Mari kita jujur. Kadang-kadang kita lebih senang ke rumah teman daripada ke gereja. Kadang-kadang kita lebih senang ngabisin waktu nonton drama Korea daripada saat teduh. Kadang-kadang kita lebih senang ngobrol sama teman daripada ngobrol sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan baru penting ketika kita sakit. Tuhan baru penting ketika kita punya masalah. Tuhan baru nyata ketika dunia meninggalkan kita. Makanya seringkali Tuhan itu menjadi ban serep buat kita. Kadang-kadang kita baru cari Tuhan kalau mentok, baru cari. Kalau susah baru cari. That's why hidupmu gak kemana-mana. Karena engkau hanya cari Tuhan kalau ada maunya. Halo? Ya udah. Udah teriak-teriak gitu doang responnya. Ya. What to do when you desire something else more than God? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk stay hunger? Tetap lapar sama Tuhan. Kalau kita nggak makan, kita mati. Kalau kita nggak makan, kita nggak bertumbuh. Kalau kita nggak makan firman, kalau kita nggak punya kedekatan sama Tuhan, kita mati. Banyak orang hidup tapi mati di dalamnya. Christian zombie.
Hidupnya mati, makanya gak heran khawatir, kecewa, gampang tersinggung, dan seterusnya. Poin yang pertama, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Bagaimana cara untuk kita stay hungry di hadapan Tuhan? Yang pertama, healthy versus unhealthy hunger. Kita lihat firman Allah Matius 4 ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca Tamres 3, 2, ya. Tetapi dari setiap apa? Dari setiap apa? Yesus menggambarkan apple to apple, head to head, versus demi versus antara roti. Roti gambaran perut lapar. Orang Manado bilang kampung tengah. Di sini nih, perut. Dan digambarkan dengan firman. Firman gambaran apa? Damai sejahtera, kebenaran. Banyak orang ninggalin Yesus karena takut lapar. Banyak orang lari dari Yesus karena takut lapar. Banyak orang ninggalin gereja karena takut lapar. Banyak orang gak berani nunjukin imannya karena takut lapar. Ini nih, kalau ini gak bisa kita kendalikan, maka ini dan ini susah. Maka saya mau bilang sama saudara, bukan ini yang mempengaruhi ini dan ini. Tetapi kalau ini dan ini benar, maka Allah bisa sanggup mencukupi keperluanmu. Amin. Anak-anak muda jangan takut ikut Yesus lapar. Karena Yesus gak akan pernah biarkan saudara kelaparan. Anak-anak muda jangan takut menunjukkan bahwa engkau pengikut Kristus. Jangan takut sekalipun di tengah-tengah bukan orang percaya. Tampil dengan berani bahwa engkau pengikut dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bilang, kita gak hidup dari ini doang. Tapi kita hidup dari firman. Kalau Alkitab katakan unhealthy. Seperti saya bilang di awal khotbah saya. Daging kita kan lapar juga nih daging. Daging kita akan selalu meminta kita untuk udah balas aja. Udah sikat aja, udah hajar aja. Gak apa-apa lo diomongin, omongan balik. Lo difitnah, fitnah balik. Lo ditusuk dari belakang, lo ambil gergaji mesin, lo gergaji dia. Itu daging. Tapi roh kita, healthy hunger, lapar yang dari Tuhan, meminta kita untuk ngampunin. Meminta kita untuk percaya. Meminta kita untuk sabar. Meminta kita untuk berjalan dengan iman. Meminta kita untuk menyerahkan sama Tuhan. Meminta kita untuk udah biar Tuhan yang berperkara. Meminta kita untuk nempel aja sama Tuhan. Jangan cari orang-orang di atas sana untuk tolong engkau. Biar Tuhan yang tolong engkau. Tapi daging kita mencari keamanan, mencari kepastian, mencari kenyamanan. Karena udah terlalu lama daging kita memerintah sama kita. Sudah terlalu lama daging kita menguasai hidup kita. Sudah terlalu lama daging kita menuntun langkah kita. Sehingga setiap decision yang kita ambil pasti salah. Bagaimana untuk stay hunger. Untuk tetap lapar sama Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Ini kesukaan saya. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Begitu juga dengan selalu lebih apa? Supaya kamu apa? Bagaimana caranya untuk kita tetap lapar sama Tuhan? Karena bagaimana caranya untuk membunuh daging yang berkuasa sekian lama dalam hidup ini? Ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya pelajari. Yang pertama adalah fasting. Puasa. Puasa. Take time untuk puasa. Kata parang di sini, terjemahan lainnya bilang menggunakan kalimat roh yang tumpul. Puasa. Puasa, fasting is a sure way to sharpen your spiritual sense and become more aware of God. Berpuasa adalah cara yang pasti untuk menajamkan rohani kita dan membuat kita nempel atau sadar akan Tuhan. Dikatakan juga berpuasa menajamkan dan membersihkan kita. Memunculkan rasa haus akan Tuhan. Dan membuat kita dekat sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kalau saudara udah menikah lama dan belum punya keturunan, coba deh puasa. Kalau saudara udah kerja lama, masih ngontrak terus. Kerjanya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Coba deh, take time
buat puasa. Kalau saudara suamimu belum berubah-berubah, coba deh ambil waktu buat puasa. Kalau saudara pengen dapat sesuatu, pengen minta sesuatu, bukan berarti karena puasa Tuhan harus kasih, no. Tapi ketika kita berpuasa, kita membunuh kedagingan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita minta Tuhan campur tangan sama kita. Yang setuju bilang amin. Ada beberapa contoh puasa di Alkitab, saudara. Puasa bukan diet. Fasting is not dieting. Berpuasa bukan dieting. Fasting is not missing a meal. Berpuasa bukan hanya skip nggak makan. Tetapi fasting is replacing your meal with reading word of God. Spending your time with God. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, sama istri kok kuat sih? Kan badai kehidupan Pak Pendeta ngeri banget. Saya bilang sama dia, saya turun 9 kilo. Nggak nanya, saya kasih tahu. Bukan stres, bukan. Dikit sih. Tapi apa? Puasa. Puasa. Bukan untuk boasting, bukan. Tapi kan daging kita ini kan perlu dikalahin. Cara terbaik untuk roh kita bertumbuh adalah dengan mengambil waktu. Berpuasa. Mencari wajah Tuhan. Ini saudara diam sama, kenapa? Nggak menarik apa gimana ini? Tapi it is true. It is true. Coba deh. Kalau engkau udah stres sama hidupmu, ambil waktu buat puasa. Coba deh. Kau akan lihat ada terobosan yang tidak pernah engkau duga Tuhan sediakan bagi engkau yang cari wajah Tuhan. Amin. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab puasa. Sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Beberapa jenis puasa orang Kristen berdasarkan Alkitab. Ada puasa Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Kalau saudara nggak disuruh Tuhan jangan lakukan. Karena tidak makan tidak minum tidak bernapas kau. Puasa Daud tidak makan semalam-malaman, hanya berbaring di tanah. Puasa Elia 40 hari 40 malam berjalan kaki. Puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Puasa Ayub, ini susah nih bagi ibu-ibu. 7 hari 7 malam tidak bersuara sama sekali. Ini ibu-ibu di hari kelima udah rah. Bukannya Roh Kudus yang masuk, kuasa gelap yang masuk. Coba deh, diem, jangan banyak cincong. Coba deh, kadang-kadang kita terlalu banyak omong. Maaf ya, kadang-kadang kita terlalu apa? Terlalu banyak omong. Coba deh sekali-sekali belajar diem. Fokus sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih telinga, mulut. Karena Tuhan mau kita lebih banyak daripada ngomong. Alkitab bilang dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan. Puasa berikutnya lagi di Alkitab. Puasa Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja. Puasa Yunus 3 hari 3 malam. Yang susah tempatnya di perut ikan. Puasa Niniwe 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum dan tidak buat sesuatu yang jahat. Nanti kan 10 hari the anointing day. Tanggal 9 kenaikan. 10 hari dari hari itu pencurahan Roh Kudus. Itu momen yang tepat untuk ambil puasa. Lagi puasa ya mas? Lemes. Ya ini benar. Pak Pendeta saya mah. Coba puasa. Pasti mahmu makin parah. Ya enggak lah. Sembuh. Ada teman saya kanker. Ambil waktu puasa. Gini. Ada banyak hal yang bisa dibuka melalui doa puasa. Ada banyak hal. Ada banyak pintu-pintu kesempatan yang Tuhan buka. Karena puasa bukan hanya tahan lapar. Tahan lapar mah gampang, gak punya duit aja. Pasti bisa tahan kau. Tapi puasa itu merendahkan diri kita.
mencari wajahnya. Pak, dari jam berapa puasa? Jam 10 malam terakhir kau makan. Kapan bukanya? Jam 12 malam. Itu bukan puasa, itu namanya break. Saudara bisa mulai dari jam 10 malam sampai jam 1 siang kalau gak kuat. Kalau lebih kuat lagi, jam 10 malam terakhir makan, jam 3. Lebih kuat lagi, jam 10 malam, jam 5. Pak Pendeta, saya gak punya duit, lebih tepat lagi. Jadi pengeluaran makin berkurang kan. Kita tuh kotor. Daging terlalu nguasain. Gampang marah, gampang kecewa, susah ngampunin, susah ngelupain, mudah khawatir. Coba ambil waktu puasa. Orang lagi besok Senin, orang istirahat makan siang, kau ambil Alkitab, kau baca. Jangan sambil makan, sama aja itu namanya. Kau baca Alkitab. Atau gini, Pak Pendeta saya suka main sosial media sehari 2 jam. 2 jam itu, kau gak buka sosial media, kau buka apa? TikTok. Kau buka Alkitab. 2 jam yang kau pakai biasa untuk sosial media, kau pakai untuk renungin firman. Nih suaranya kecil banget, belum beresik apa gimana nih? Bisa gedein dikit mas? Kegedean. Ya. Saya berapa waktu yang lalu diundang hari Rabu khotbah. Awalnya gak bisa. Tapi ada suara di hati yang ngomong gini, datang. Saya bilang oke, saya ambil hari Rabu jadwal. Hari Rabu datang, ada suara di hati ngomong gini, datang lebih cepat. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya nggak tanya, kenapa? Saya datang. Ternyata ketemu sama yang punya gedung. Yang punya gedung ngobrol-ngobrol, Pak udah ada tempat belum? Saya bilang belum. Pakai punya kita aja. Dan puji Tuhan kami tandakan kontrak, dapat tempat baru. Lagi puasa ya? Gak maksudnya begini. Gimana saya ngejelasinnya ya? Ketika engkau berpuasa, merendahkan diri sama Tuhan. Kau sedang membersihkan dirimu. Kau sedang dagingmu kau lemahkan. Rohmu kau kuatkan. Dan yang paling hebat dari puasa itu, bukan berarti ini bukan perbuatan agamawi, no. Jangan lakukan puasa supaya Tuhan berkenan sebagai no. Bukan itu maksud saya. Tapi berpuasa adalah menunjukkan keseriusan kita sama Tuhan. Bahwa kita pengen deket. Kita pengen nempel. Kita butuh dan perlu Tuhan. Amin. Ada satu hal yang paling hebat setelah engkau mendekatkan dirimu sama Tuhan. Ada damai sejahtera itu. Ada damai. Yang gak bisa dibayar dengan apapun. Ada sukacita yang gak terjelaskan. Amin. Dan pelan tapi pasti kau akan bisa dengar suara Tuhan dalam hidupmu. Suaranya bukan audible, anakku, ku. Belok kiri, ri. No. Ada Roh Kudus di sini. Yang kalau engkau lagi sedih, dia akan ngomong, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika engkau lagi khawatir, dia bilang, aku pelihara engkau. Karena Tuhan masih ngomong sampai hari ini. Tuhan gak hanya ngomong sama pendeta. Tuhan gak hanya ngomong sama yang di mimbar. Kalau engkau anaknya, dia masih terus ngomong sampai hari ini. Tapi permasalahannya bukan Tuhan gak ngomong. Tapi daging kita terlalu berisik.
Daging kita terlalu banyak omong. Daging kita, suara kedagingan kita terlalu kuat. Sehingga Roh Kudus ngomong ketutup. Sama seperti kalau kita pergi ke mall. Di mall terlalu berisik, kita perlu harus masuk ke kamar baru bisa dengar. Kadang-kadang bukan Tuhan gak ngomong, kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara, kadang-kadang bukan Tuhan gak tuntun, kadang-kadang bukan Tuhan gak mengasihi, kadang-kadang bukan Tuhan gak kasih petunjuk. Tapi sederhananya terlalu berisik daging kita. Sehingga Tuhan gak kedengeran sama kita. Makanya kenapa saudara perlu lapar dan haus sama Tuhan. Makanya kenapa kalau saudara bolehkan, kalau saudara izinkan, kalau saudara mau ambil waktu. Apapun jenis puasa saudara, apapun. Puasa gak main sosial media, puasa kalau saudara suka golf, gak main golf, waktu golfmu kau pakai untuk ketemu Tuhan. Kalau saudara suka drama Korea, saudara gak nonton drama Korea, saudara pakai waktu untuk nonton drama Korea, untuk baca firman. Kalau saudara suka ngopi, bangun pagi harus ngopi, kau gak ngopi, kau ganti teh, sama aja itu. Kan daging kita kan bangun pagi kan pengen ngopi. Tapi kita ganti waktu ngopi kita buka Alkitab, kita bilang gini, speak to me Lord. Ngomong sama saya mau dengar suaramu Tuhan. Bicara sama saya mau dengar tuntunanmu Tuhan. Dunia ini ngeri loh. Di depan kita kelihatannya lurus, ujungnya mencelakakan. Depan kita kelihatannya tulus, ternyata bulus sama kita. Kita kira untung, ternyata buntung. Saudara bisa ditipu, saudara bisa dibohongin, saudara bisa dikerjain sama orang bisa jahat sama saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari jebakan itu? Gak lain gak bukan dia kasih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus gak bisa bicara kalau kita terlalu sibuk sama dunia kita. Kalau kita terlalu sibuk sama hidup kita. Dia ngomong, tapi kita gak dengar at all. Berapa banyak orang yang hidupnya hari ini tanpa arah. Berapa banyak orang Kristen yang cuma jalan aja gitu, gak ngerti mau buat apa. Padahal Roh Kudus mau tuntun dia, Roh Kudus mau sertai dia, padahal Roh Kudus mau membawa dia ke air yang tenang, membawa dia untuk ke rumput padang, rumput hijau, dan seterusnya. Ambil waktu sama Tuhan. Pas nih, kenaikan Pentakosta. Kalau mau besok Senin puasa, apapun puasanya. Oke Pak, saya suka sosial media Pak. Saya nggak buka sosial media. Saya kalau sosial media 2 jam Pak biasanya. Ya udah, saya akan ganti 2 jam itu baca Alkitab, dengar lagu, nyembah Tuhan. Habis itu saya doa. Coba deh sekali-sekali nih. Doa diem aja, diem. Tuhan ngomong sama saya, bicara sama saya. Kau akan rasakan itu. Roh Kudus akan mulai ngomong sama saudara, tuntun saudara. Roh Kudus akan bilang begini, cowok yang deketin kamu itu ngakunya bujangan, istrinya segudang. Roh Kudus itu mata orang percaya loh. Saya ulang ya. Roh Kudus itu mata orang sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Kurang semangat, Roh Kudus mata orang percaya. Bisa bayangin gak? Kalau kita gak minta Roh Kudus, kita jadi apa? Buta. Kalau orang buta gimana? Coba kalau mau mati lampu. Mau jalan ke situ hati-hati kan? Karena mati lampu. Banyak orang Kristen sekarang, mohon maaf ya, buta. Gak tahu mau buat apa. Bingung. Banyak orang Kristen sekarang bingung. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak dia undang masuk dalam hidupnya. Maka kita bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan apa? Dipuaskan. Saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. The choice is in your hand. You choose. Mau hidup biasa-biasa aja
Atau mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau mau menikmati penyertaan demi penyertaan. Mau melihat anugerah demi anugerah. Mumpung tanggal 5, bulan 5, double grace. Angka double kasih karunia. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan dan engkau gak keraskan hatimu dan mengikuti kehendak Tuhan, Roh Kudus dalam dirimu mau berbicara sama saudara. Amin. Saya berdoa kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau engkau datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya. Kalau engkau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari bersama-sama kota Mres, kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Mari sambil angkat tanganmu, katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, amin, itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Mari sambil angkat tanganmu, katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu, katakan kaulah segala. Di minggu pertama di awal bulan ini katakan di dalam. Tutup matamu, angkat tanganmu, fokus sama Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, bilang itu bagianku. Apapun masalahmu dalam hidup ini, bilang kaulah yang kupandang Tuhan. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihimu, sekali lagi tetap jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan kaulah segala di dalam hidupku Tuhan. Kerajaanmu Bapa, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu Tuhan, memuliakanmu.
Tetap angkat tanganmu, tutup matamu biar musik malam dengan lembut. Setiap pribadi naikkan doamu sama Tuhan. Minta rasa lapar dan haus itu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, biar aku yang apa yang aku kejar hanya Engkau. Biar kerinduanku adalah kerajaan surga dan kebenaran. Biar aku memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Gak perlu lihat kiri kanan, hanya Engkau sama Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kata Yesus. Sebab dia akan dipuaskan. Anak-anak muda, kalau kau ingin hebat dalam masa muda, cari Tuhan. Cari Tuhan. Kejar Tuhan. Whatever the price will be, berapapun harganya, kejar Tuhan. Pak, Bu, kalau kau ingin melihat perkara-perkara ajaib dalam hidupmu, rendahkan dirimu dan kejar Tuhan. Kau akan melihat bulan ini bulan yang luar biasa bagimu. Kau akan melihat bulan ini penuh anugerah bagimu. Kau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin dibuatnya mungkin bagimu. Kau akan melihat hal-hal yang sulit akan dipermudah bagi engkau. Akan ada banyak kebetulan-kebetulan yang baik dalam hidupmu. Akan ada banyak anugerah-anugerah yang baik dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan bagi orang yang jahat sama saudara. Lepaskan kebencian bagi mereka yang memperlakukan kau dengan tidak adil. Pandang Yesus hari ini. Kau ini doa saudara. Mari sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu, tutup mata.